Jadi begini, ada orang ngasih utangan kepada para pekerja atau penenun apa sajalah. Lalu pekerja itu dikerjakan kepada kita ambil sebagai pembantu apa sebenarnya. Lalu gajinya dikurangin, gak sama dengan gaji standar karena gara-gara dia punya hutang gitu. Itu maksudnya ya. Jadi ini namanya karena dia punya hutang, maka gajinya di lebih rendahin daripada pekerja yang lain yang tidak punya hutang. Jadi hutang tetap beda, gaji tetap seperti standar seharusnya ya. Nah, hutang dia beda, lain urusan. Itu maksudnya ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh kalau sekalipun dia hutang punya apa, tetap gaji standar tetap diberlakukan kepada orang itu. Hutang lain cerita. Ini termasuk riba namanya. Au yukridu, atau memberikan pinjaman atau memberikan hutang ya orang al-harrathinah, pada petani. Nah, ini juga terjadi di kampung nih kayak gini. Al-harrathin, pada petani, ila waqtil hasad, sampai waktu panen. Ila waqtil hasad, sampai waktu panen, tsumma yabi'una alaihi ta'amahum. Tsumma yabi'una, kemudian menjual para harrosin, para petani itu. Tsumma yabi'una, kemudian menjual para harrosin atau petani itu, alaihi, kepada orang yang ngasih utang itu, ta'amuhum, pada makanannya harrosin, bi'awdu'a minas si'ri qalilan, bi'awdu'a, dengan lebih kurang atau berkurang ya, minas si'ri, dari harga, qalilan, sedikit, wa yusammuna dzalikal muqdha. Atau begini, ngasih pinjaman ke para petani, kayaknya dikasih pinjaman uang untuk beli pupuk, untuk beli apa lah. Nah, nanti dengan catatan nanti hasil panen kamu jual ke saya gitu kan. Nah, iya udah. Nah, tapi dibelinya dengan harga yang murah. Itu riba juga itu. Enggak boleh itu. Kenapa? Termasuk riba itu ya. Nah, ini terjadi di kampung nih. Biasa kan petani itu kan kalau mau nanam itu kan kadang-kadang pas ketika mau beli pupuk itu kan nggak punya modal kan, diutangin sama orang ke pedagang tuh, pinjamin uang. Nanti setelah panen jual saya ya nanti ya hasil panennya. Ya udah siap. Nah, nanti setelah panen dijual ke dia dengan harga yang lebih murah. Dia kalau beli punya orang 100, dia kurangin 90 misalnya. Mau tidak mau dia tetap jual karena udah punya utang. Nah, itu nggak boleh. Itu riba juga itu. Wakada, demikian juga jumlatun min muamalati ahli hadzal zaman. Beberapa dari muamalah ahli zaman sekarang ya. Aktaruha, kebanyakannya, kharijatun, ialah keluar an qanuni syar'i, dari ketetapan syariat ya. Jadi hati-hati ya. Fa'ala muridi ridallah, maka kepada orang yang menginginkan ridhonya Allah subhanahu maha suci Allah, wa salamati dinihi, dan menginginkan keselamatan agamanya, wa dunyahu, dan dunianya, ayyata'allamah, mempelajari murid ya, ma yahillu wa ma yahrumu, pada sesuatu yahillu yang halal ya dan juga sesuatu yahrumu yang haram ya Belajar min alimin, dari orang yang alim, wara'in, dan wara', nasihin, yang memberikan nasihat, syafiqin, yang belas kasihan atau mencintai, ala dininya, atas agamanya. Fa inna talabal halal, karena sesungguhnya mencari perkara yang halal, faridatun, ialah merupakan kefarduan, kewajiban ya, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam.
Kata saya dikata ada sebuah hadis ya, man sa'ala ayalihi min halin fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa orang yang bekerja perkara yang halal demi demi keluarganya, maka sesungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah. Jadi jihad di jalan Allah itu bukan hanya perang pegang senjata. Kalau di zaman sekarang ya mungkin tidak ada itu, tapi seorang suami yang berusaha menafkahkan istrinya dengan mencari nafkah yang halal, maka itulah dia sedang berjihad fi sabilillah. Wa man talaba ad-dunya halalan fi afaf kana fi darajati syuhada, dan barang siapa orang mencari dunia dengan jalan yang halal, maka sungguhnya dia sedang berada dalam derajatnya orang yang ahli syahid. Bahkan diceritakan itu, saya pernah baca itu, Rasulullah pernah ketemu dengan seseorang pekerja kasar ya, yang tangannya betul-betul kasar. Rasulullah lalu salaman mencium tangan beliau. Kok sampai kasar begini Pak gitu ya. Ini saya bekerja mencari yang halal demi menghidupi keluarga saya. Maka Rasulullah mengatakan inilah ahli surga. Jadi artinya pekerjaan itu jangan sampai bikin gengsi, yang penting halal. Jangan milah-milih. Saya dulu pernah jadi beca, Bu. Saya pernah beca dulu. Pernah beca merantau juga, pernah di rumah juga di kampung. Waktu masih pengantin baru itu saya. Gak punya pekerjaan, saya beca. Pernah saya tuh satu hari nggak dapat penumpang sama sekali. Dari pagi sampai malam tuh saya nggak pulang kan, saya bawa bekal. Jadi duhur, kenapa? Di Jember, di Balung. Jadi saya waktu makan siang udah saya bawa bekal, sholat di masjid, di musola, pergi lagi ke pasar tuh cari penumpang. Nggak ada orang naik tuh. Sampai malam pulang sama istri, dikira udah banyak duitnya. Ternyata kenapa? Karena seharian kan dikira banyak uang, ternyata seharian nggak pulang, memang nggak pernah nari. Orang nari itu lewat, orang depan saya itu pindah ke beca yang lain, kita kan antri kan, lewat beca yang lain. Sebelumnya begini kronologinya itu, saya waktu sebelumnya itu hari kemarinnya itu saya pulang ke rumah saya sendiri kan, di situ ada kain putih bagus, saya bawa pulang ke rumah istri mertua. Lalu saya ganti atap becak saya itu. Kan karena ada sana dulu nggak salah warnanya kuning kalau nggak salah. Apa lupa saya. Lalu saya ganti dengan yang putih yang baru bawa dari rumah sendiri itu kan. Bawa ganti. Ternyata itu adalah kain kafan. Kain kafan yang di rumah yang saya putih itu. Kain kafan orang meninggal, tapi kain kafan yang bagus. Saya nggak paham, nggak ngerti kan kalau itu. Ya, ternyata pengaruh juga itu. Ya, apakah itu kebetulan, saya Allah alam. Yang jelas kain kafan itu pengaruh juga ke rezeki saya ketika itu. Langsung saya buka itu, saya buang. Sehari itu saya nggak dapat itu. Tapi saya nggak percaya dengan itu ya. Allah alam, mungkin itu kebetulan atau gimana. Itu fakta tapi. Ini bukan cerita bohong. Istri saya masih ada, bisa ditanya itu. Jadi itu akhirnya pagi saya buka, ganti dengan kain yang baru, bukan kain kafan. Pernah saya baca juga di Surabaya, itu banyak rezeki itu. Padahal itu saya masih baru sampai Surabaya, belum tahu barat timur, belum tahu jalan. Saya baca aja. Ya, sampai sana tiba-tiba mau pulang ke tempat, ada lagi yang ini, jalan lagi. Sampai sama teman saya tuh dicari saya tuh. Kok sampai lama nggak pulang-pulang, kan malam tuh becanya tuh. Habis maghrib tuh becanya tuh. Habis isya kalau nggak salah. Sampai jam 9 belum pulang, kemana? Ya situ kan teman saya itu kan, dia yang lama, takutnya hilang. Ya ternyata bukan nggak pulang, karena ketika mau pulang ada lagi orang gitu. Lanjut. Jadi fa inna talabal halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari perkara yang halal itu fardu ya. Fasun satu pasal. Wajib alal musir, kepada orang yang punya kemampuan, orang mampu ya. Apa yang wajib? Nafaqatu usulihi, apa memberikan nafkah
orang tuanya. Ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya. Ini kewajiban anak ya, yang punya kemampuan. Orang tua al-mu'sirin, yang miskin. Wa in qadaru, sekalipun mampu ya usul atau mu'sirin, orang tua yang miskin itu alal kasbi, atas kasab, bekerja. Jadi kewajiban anak yang mampu menafkahi orang tua yang miskin. Sekalipun orang tua mampu tuh bekerja, tapi dia miskin. Kecuali kalau misalnya punya orang tua salah satu ibu misalnya, kecuali kalau dia menikah, nah itu sudah kewajiban suaminya. Terus wa nafaqatu furu'ihi, dan menafkahi anak-anaknya. Idza asaru, ketika miskin ya anak. Au ajizu, atau lemah ya anak anil kasbi, atau tidak mampu ya anak anil kasbi, tidak bekerja. Disurin, karena masih kecil, au zamanatin, atau lumpuh. Nah, juga kewajiban orang tua kepada anak. Kalau orang tuanya kaya, anaknya miskin, itu kewajiban orang tua kepada anak. Tadi pertama kewajiban anak kepada orang tua. Kalau saudara nggak wajib ya, nggak wajib. Tapi lebih baik diutamakan saudara itu memberikan nafkah kepada saudaranya yang miskin. Wajib, dan wajib ala zauji, kepada suami, nafaqatu zaujati, apa memberikan nafkah pada istri. Wa mahruha, dan juga maharnya ya istri. Wa alaihi, dan juga wajib kepada zauj, kepada suami, laha, pada istri atau zaujah, mut'atun. Mut'ah itu apa? Harta yang menyenangkan ya. Mut'ah namanya. In talaqaha, apabila mencerai ya suami kepada zaujah, kepada istri. Kalau dicerai di dalam masa iddah ya, dia wajib mengasih mut'ah, dan juga wajib mengasih nafkah di masa iddah ya. Wa ala malikil abdi, dan bagi pemilik budak, wal bahaim, dan juga hewan ternak, nafaqatuhum, memberikan nafkah mereka itu. Jadi kepada tuan yang punya budak atau kita yang punya bahaim, kita wajib memberikan nafkah. Wala yukallifahum, dan juga tidak boleh memaksa ya orang kepada mereka, abid dari bahaim juga, minal amal, di pekerjaan, ma la yatiqunahu, sesuatu yang tidak mampu mereka untuk bekerja. Jadi tidak mampu bekerja tidak boleh dipaksa ya, seorang budak atau hewan ternak. Iya. Cerai hidup ada masa iddahnya ya setelah 1 quru, 3 kali sucian. Kenapa? Kalau hamil masa iddahnya setelah melahirkan. Kalau dicerai hamil. Masa iddahnya itu kan jaga-jaga takut dia hamil setelah diceraikan. Iya, dia kalau hamil dicerai dalam keadaan hamil, masa iddahnya setelah melahirkan, selesai iddah. Itu misalkan dia belum tahu, kenapa? Misalkan dia belum tahu, setelah dicerai dia hamil. Nah, iya. Jadi setelah dicerai ternyata hamil, nanti iddahnya menunggu hamil setelah lahir. Dia hanya dicerai sekarang. Setelah 1 bulan ternyata ketahuan hamil. Nah, kalau seperti itu nanti iddahnya bukan iddah quru lagi, tapi iddah hamil nanti. Dia iddahnya selesai setelah melahirkan. Kenapa? Ya kalau dalam keadaan suci dan tidak hamil 3 kali sucian iddahnya. Kalau ditinggal mati
Idahnya 3 bulan 10 hari kalau nggak salah ya. Ada yang masih ingat nggak? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari berarti 100 berapa hari? 130. Kalau ditinggal meninggal, tinggal mati. Hamil kayaknya. Iya, tapi ternyata dia pas hamil, nah nanti tetap balik kepada iddah hamil, melahirkan. Gitu kan, ternyata dia hamil misalnya. Itu nanti melahirkan. Nah, itu bahasnya nanti ada bahasan lain. Keguguran apa kata-kata semuanya. Wala yadribuhum, dan tidak boleh memukul ya orang hum kepada semua ya, semua dari budak atau bahaim, hewan ya. Bighairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat ya. Termasuk lagi memukul wajah, nggak boleh memukul wajah itu, sekalipun hewan juga nggak boleh memukul wajah. Wajib dan wajib ala zaujah, atas istri, ta'atuhu, apa taat kepada suami, fi nafsiha, di dalam dirinya, illa ma la yahilluh, kecuali sesuatu yang tidak halal. Wala tasumah, dan tidak boleh berpuasa ya zaujah atau istri. Wala takhrujah, dan juga tidak boleh keluar min bait ya zaujah, min baitihi, dari rumahnya, illa biidni, kecuali dengan izin suami. Jadi maksudnya ini tidak boleh puasa sunnah ya, kalau suaminya gak mengizinkan, sedangkan di situ ada suaminya. Tapi kalau diizinkan gak apa-apa. Kenapa? Saya mau nggak puasa. Kenapa bu? Ini kan kalau suami yang izinin kan nggak boleh. Iya, tapi puasa sunnah. Puasa dia sunnah. Nah, kalau Iya, kalau puasa wajib, wajib. tetap. Masa gak apa? Iya. Faslun, Allah alam bisawab. Udah 2 pasal nih kita ngaji ya. Tapi memang sedikit. Mungkin perlu di sharing nggak? Silakan. Berarti dokter, kalau kita mempekerjakan orang dengan upah yang paling rendah itu juga nggak boleh kita ya. Iya, maksudnya kalau dia itu diembel-embelin karena ada embel-embel hutang. Kan kalau kaidah dasarnya itu begini, riba itu kullu qardin jarrafan riban. Setiap hutang-hutang yang menarik manfaat, yang mengharapkan manfaat, itu riba. Yang contoh nih, 1 juta menghutangkan kepada orang, dia ingin kembali 1.100.000, kan namanya manfaat. Nah, itu riba. Dan bukan hanya itu, termasuk kamu saya kasih hutang 1 juta, tapi dengan syarat kamu bersihkan rumah saya dulu, itu juga sama. Dia ngambil manfaat juga. Apa manfaatnya? Manfaatnya rumahnya disuruh bersihin, itu juga riba, nggak boleh, dosa. Nah, termasuk tadi itu apa tadi, ngasih pinjaman kepada petani, tapi dengan syarat nanti barangnya jual ke saya ambil murah, itu sama juga haram. Atau tadi itu ngasih utang kepada para pekerja penenun atau pekerja apa saja, kamu kerja ke saya tapi gajinya dikurangi adalah dia punya hutang. Itu maksudnya ya. Nah, tetapi kalau begini Bu, kalau ibu misalnya punya hutang, saya pinjam, ibu pinjam hutang, pinjam uang. Lalu yang ketika akad tidak ada pensyaratan, pinjam 1 juta. Tiba-tiba yang apa itu? Yang punya hutang ngasih lebih, misalnya nih, bayar 1.100.000. Tapi tidak ada, di depan tidak ada akad, kamu harus bayar 1.100.000 ya. Tidak ada dari yang ngasih hutang pinjaman. Cuman yang pinjam itu karena ingin ngasih hadiah, dan itu disunahkan sebetulnya ya. Ngasih lebih. Lalu dia ngasih 1.100.000, itu nggak apa-apa kalau itu. Karena tidak ada pensyaratan waktu akad, tidak menentukan. Tapi karena keikhlasan yang punya hutang, karena dia merasa dibantu, dia ngasih lebih. Dan memang seperti itu anjurannya ya. Khairukum ada hadisnya itu, khairukum ahsanukum qadaan, kalau nggak salah seperti itu.
sebaik-baik di antara kalian ya yang paling baik ketika membayar hutang. Jadi artinya kalau ibu seperti itu terjadi, ada orang ngasih lebih, nggak apa-apa diambil. Yang penting waktu ibu ngasih hutangan nggak mensyaratkan. Situ. Ya kalau ibu ngasih mempekerjakan orang ya, tapi dengan harga biasa ya nggak apa-apa. Atau dia harga lebih murah tapi tidak ada gara-gara punya hutang ya. Mungkin karena ibu pengen lebih untung dan dia ridho, ya nggak apa-apa itu. Tapi tetap tidak boleh sebetulnya secara syariat itu tetap kita nggak boleh ngasih apa yang keluar dari kebiasaan. Harus standar semuanya, tetap harus standar. Kalau misalnya dia punya utang sama saya, udah aku cuciin baju ibu aja gitu, boleh nggak? Dia sendiri. Iya nggak apa-apa, dia sendiri. Bukan kita yang ngasih pinjaman itu yang mensyaratkan. Ibaratnya dia nggak mampu gitu. Kerelaan dia sendiri ingin ngasih kebahagiaan karena udah kasih utangan, entah membantu entah ngasih lebih, ya itu nggak apa-apa. Kenapa? Zaman sekarang Sekarang yang bingung tuh transaksi terlalu banyak sekarang, masalah macam-macam transaksi. oh iya itu juga banyaknya apa namanya retail kayak online gitu online shop itu juga kan ada yang boleh boleh hutang dulu Shopee Pay berapa letter pay letter Saya nggak ngerti itu gimana itu. Yang sering beli online tuh anak saya itu. sekarang banyak orang yang misalnya jangankan barang ya kebutuhan yang udah rusak gitu rusak kan karena kayaknya udah kayak Kayak apa lagi tuh? Ada kalau beli makanan ya? Pakai apa tuh? Gojek ya? GoPay. Itu kan bukan beli jual beli sebetulnya itu. Ada dua transaksi di situ. Satu jual beli, dua jasa pengantar. Jadi di situ bukan hanya jual beli itu sebetulnya. Kalau kita mau teliti ya, GoPay itu beli makanan online lalu dia nganterin. Seharusnya dia nganterin dikasih upah lain itu. Kalau kita mau ini ya. Nah, tapi itu juga ada yang mengatakan kalau yang Shopee Pay itu gimana Pak? Kayak pulsa misalkan token, misalnya bisa pakai token, itu kan bisa utang dulu gitu. Tapi ada lebihnya itu gimana kita mau pakai? Sekarang orang banyak kayak gitu. pokoknya yang lebih-lebih itu sudah jangan. Pokoknya yang lebih-lebih janganlah. Kalau lebih-lebih itu jangan hindarin. Iya sekarang mah apa semua Bayarnya ntar ada lebihnya, ada biaya admin. ada biaya admin. Biaya admin misalkan belanja 100 adminnya. Iya kan kita udah nggak pegang uang. Listrik bunyi, dit, ada Shopee Pay. Pakai udah deh Shopee Pay gitu. Nggak boleh tuh Bang Ustaz. Dibayar transaksinya tuh gimana tuh? Pepet itu boleh kali katanya Pak. Ya kalau terpepet Sekarang orang pada begitu tetangga-tetangga begitu. Shopee Pay aja. betul-betul terpepet ya, kita bukan transaksi jual beli sebetulnya nanti itu. Kita pengen ngasih hadiah kepada dia, kita akan ngasih hadiah karena kita udah kasih pinjaman, kita ngasih hadiah gitu. Niatnya gitu aja Pak. Bisa begitu. Sudah nggak ada jalan lain gimana? Jalan lain ya. Itu niat di hati kita kayak gitu aja. Iya, kita ngasih hadiah Kalau kita ngasih ke dia. kita ngasih hadiah tuh itu gara-gara HP ya Pak Ustaz. Karena kita makan sudah Diutangin. dikasih listrik ya. Jadi niatnya ngasih hadiah tuh buat Tapi kalau pulsa kan nggak begitu urgentnya apa, nggak begitu pentingnya. Kecuali pas kalau token tuh atau kalau iya. Uang nggak punya, itu ada yang ngasih pinjaman. Kita jadi pusing juga ya bayar-bayarnya. Aduh, kan nanti tambah berapa Satu bulan ya. itu mah satu pelet. Tapi memang di zaman sekarang mau menghindar dari hal itu memang susah, Bu. Ya. Memang susah zaman sekarang ini. Jadi utang. Mau menghindar daripada hal itu. Tapi tetap kita berusaha meminimalisir. Kalau kayak seperti bank saja itu kan sekarang sudah ada bank syariah ya. Memang tadi kata Ibu kemarin tuh kalau BSI ATM-nya susah gitu kan ya. Ya susah ya, anggap saja kesusahan kita itu
untuk perjuangan kita untuk menghindari riba. Jadi kayaknya setiap langkah kita jihad ya. Iya, jadi nanti akan dihitung jihad itu. Memang Bank BSI ATM-nya susah, jarang. Ya kesusahan kita lah, insya Allah Allah akan hargai. Kita akan berusaha tetap pada bank yang syariah. Kita tidak lemati sama Allah ya Allah. Nah, Ya Allah habis doain gitu terus ya. kami tidak bermaksud menentang syariatmu ya Allah gitu ya. Jihad semua berarti ya kita hidupnya ya. Takbir. Kita nggak mungkin coba mau bersih. Masa mau ibu mau jalan ke sini, pasti naik motor kan? Motor punya siapa motor itu asalnya itu? Punya dia loh. Semua pendanaannya itu bank semua itu. Ya. Jadi artinya kalau mau halal ya cari yang halal secara utuh betul-betul. Hanya satu yang halal tuh, ada yang halal tetap halal tuh, air hujan. Ya, yang betul-betul halal itu air hujan. Kalau air hujan itu halal semua itu. Halal mandi. Iya. Ya, yang penting wa'ad bi sayyiatil hasanatah lah. Ketika kita terlanjur berbuat dosa, ikutin sekali dengan kebaikan. Istighfar. Ya akuin kesalahan kita. Akuin dosa kita. Lagi, Pak Ustadz. Kenapa? Lagi. Ya mau gimana lagi ya? Apa tuh? Ya bukan gak apa-apa, tapi akuin kesalahan kita gitu ya. Jadi makanya kata saya semuanya jadi jihad ya. ATM misalnya. Coba kalau banknya itu pakai sistem bank syariat, misalnya banknya nggak pakai ngasih utangan uang gitu kan, tapi berdagang, kan yang dihalalkan tuh ahallallahu al-bai' kan, haramar riba. Kalau jual beli kan halal, sudah Allah halalkan. Artinya bank tuh jual beli seharusnya ya. Misalnya ada orang mau beli rumah, nah, lalu bank beli rumah. Kamu mau beli rumah yang mana, kata bank kepada orang itu, mau beli rumah ini. Oke, jadi sama bank tuh dibeli rumah itu kepada apa namanya, pengusaha ya, developer dibeli. Nah setelah itu dijual kepada nasabah, nah dihutangkan. Nah itu nggak apa-apa itu. Nah, BTN itu kan banknya BTN. Kalau kita kan nggak, kita mobil sama. Seharusnya kalau kita mau beli mobil tuh sama bank itu, mau mobil yang mana kamu? Mobil yang ini. Harganya begini. Oke, langsung sama bank dibeli mobilnya. Itu dihutangkan kepada kita. Nah, artinya bank jualan. Itu nggak apa-apa. Atau begini, kalau enggak bagi pengusaha nggak masalah. Bagi pengusaha langsung uang, tapi sistemnya nanti sistem bagi hasil. Ada orang punya modal, punya usaha, lalu pinjam uang ya. Nanti dikasih uang sama modal, sama bank tuh, bukan barang tapi uang. Tapi nanti sistemnya bagi hasil. Dan dia harus siap rugi kalau misalnya pengusaha itu rugi. Iya. Kalau dia untung juga siap untung gitu ya. Itu namanya namanya kirot atau mudharabah atau murabahah, apa bagi hasil. Bank hanya menyediakan modal. Itu bisa seperti itu. Makanya sebetulnya bank itu masih jadi perdebatan ya, kata ulama tidak akan selesai sampai akhir zaman ya. Nah, termasuk ulama yang memperbolehkan, termasuk Syekh Ali Jum'ah memperbolehkan, tapi dia dengan catatan itu tetap bank itu ngasih pinjaman bukan kepada orang miskin yang untuk dimakan, tapi untuk usaha. Nah dengan dibolehkan. iya. Dihalalkan juga misalnya kayak kita kan lagi usaha butuh uang untuk modal. Nah, kita ngajuin kalau deket-deket ini kan BRI gitu lah, kredit. Ya, kredit kur itu murah itu kur itu. Iya, itu gimana Pak? Iya, kalau yang kita usaha ya kita ikutin aja pendapat yang Syekh Ali Jum'ah itu juga Syekh kok. Mungkin jangan dipakai makan ya Pak. Ya itu usaha emang. Itu betul usaha. Ya hasil usahanya dimakan, Bu. Hasilnya buat makan. Pinjamnya buat usaha. Hasil usahanya dimakan. Boleh. Makanya usahanya nggak harus yang beruntung, jangan rugi. Kalau rugi, Tapi itu kan rugi Pak dari segi
ya hasil usahanya boleh dimakan, tapi uang itu betul-betul dibikin modal kan, dibikin begitu dagangan, barangnya kulakannya 1.000 dijual 1.100 kan, ibu ngambil 50, yang 50 untuk bank gitu kan, hasilnya itu kan seperti itu yang dihalalkan itu oleh orang itu. Jadi betul-betul untuk modal usaha. Jadi kalau dia pinjam uang ke bank untuk dimakan, ya nggak bisa, itu sudah mutlak, itu sudah. Ya, cuman masalahnya sekarang ini karena sudah ada kemurahan seperti itu, orang dibikin enak. Jadi tidak semua orang pinjam ke bank itu untuk usaha, untuk apa? Untuk memuaskan nafsunya, pengen ini ya, padahal belum mampu nih. Lalu pinjam situ, beli ini. Padahal sebetulnya kalaupun dia nggak situ nggak apa-apa kan. Tapi karena nafsunya pengen ini, beli mobil misalnya nih, lalu pinjam uang ke bank, beli mobil, itu sama dengan dimakan kan? Kan ya, karena bukan produktif. Itu yang terjadi di zaman sekarang ini. Bank tidak mau tahu, kenapa? Karena bank ketika ngasih pinjaman pasti dia akan menanyakan kamu usahanya apa. Dia akan ngasih survei, entah punya siapa, ditunjukin ke bank gitu ya. Ini usaha saya, padahal punya orang tuh di foto itu. Ya nggak boleh, bank nggak tahu, bank kan apa adanya, ngeliatin apa adanya. Oh iya, udah saya yakin kamu punya usaha, dikasih lah pinjaman, ternyata uang itu bukan usaha, untuk beli barang karena nafsunya tadi itu kan. Nah itu yang terjadi di zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab.